instrumen tes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Richard Rafli Muhammad, perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah instrumen tes. Pada kelompok kami akan membahas materi tentang prinsip dalam pengukuran psikologi. Di sini ada kerabat saya, itu Febriana, lalu Najla, lalu ada Abela, serta saya pribadi. Langsung saja kita ke materi. Materi yang pertama yaitu pengukuran psikologi. Pengukuran psikologi adalah pengukuran aspek-aspek tingkah laku yang nampak yang dianggap mencerminkan prestasi, bakat, sikap, dan aspek-aspek kepribadian yang lain. Dalam prakteknya, pengukuran psikologi pada umumnya banyak yang menggunakan tes sebagai alatnya. Istilah tes psikologis merupakan suatu alat yang menyelidiki reaksi atau disposisi seorang atas dasar tingkah lakunya. Dengan demikian, pengertian pengukuran psikologi dan tes psikologi pada dasarnya sama. Perbedaannya terletak pada proses dan alatnya yang digunakan sebagai dasar penggunaan istilah dalam praktek. Lalu ada norma, arti skor, dan statistik dasar dalam pengukuran. Dalam pengujian, maaf. Norma-norma pengukuran dalam psikologi adalah penyebaran skor-skor dari suatu kelompok yang digunakan sebagai tolak ukur untuk memberi makna pada skor yang dihasilkan oleh individu dalam suatu tes. Norma mengacu pada fenomena yang dilakukan oleh kelompok yang telah ditentukan pada jenis tes tertentu. Norma digunakan untuk menghubungkan skor dengan distribusi tertentu untuk subkelompok suatu populasi. Misalnya, norma digunakan untuk menggambarkan di mana seorang anak berada pada beberapa mengukur relatif terhadap anak-anak lain pada usia yang sama. Sebaliknya, kriteria direferensikan. Lalu di sini ada fungsi norma. Fungsi norma yang ada 3. Yang pertama adalah pedoman untuk memisahkan sejumlah individu ke dalam beberapa bagian dengan didasarkan pada kenyataan atau data. Lalu yang kedua, memberikan kategorisasi atau tempat dari individu di mana sesungguhnya posisi dia di dalam kelompoknya. Lalu yang ketiga ada menggambarkan kedudukan individu terhadap orang lain. Lalu selanjutnya ada skor-skor pada tes psikologi. Paling umum diinterpretasikan dengan acuan pada norma-norma yang menggambarkan kinerja tes dari sampai standarisasi. Dengan demikian, norma-norma secara empiris ditetapkan dengan menentukan apa yang sesungguhnya dilakukan oleh orang-orang dalam kelompok yang representatif itu. Untuk memahami skor tes, kita harus memeriksa skor individu relatif terhadap nilai orang lain. Untuk melakukan ini, membutuhkan pembuatan distribusi tes skor. Ada beberapa cara untuk menampilkan distribusi skor, termasuk predistribusi frekuensi dan poligon frekuensi. Kami juga membutuhkan statistik untuk dideskripsikannya distribusi. Artinya adalah skor rata-rata. Variannya adalah rata-rata kuadrat deviasi di sekitar min atau mean. Dan deviasi standar adalah akar kuadrat dari skor. Lalu selanjutnya ada statistik. Statistik adalah metode yang digunakan untuk memberikan deskripsi singkat dari kumpulan pertanyaan informasi kualitatif. Statistik inferensial adalah metode yang digunakan untuk membuat kesimpulan dari pengamatan sekelompok kecil orang yang dikenal sebagai sampel ke kelompok yang lebih besar.
individu yang dikenal sebagai populasi, biasanya psikolog ingin membuat status pendapat tentang kelompok yang lebih besar, tetapi tidak mungkin membuat semua pengamatan yang diperlukan. Yang sebaliknya, dia mengamati kelompok kecil, subjek atau sampel, dan menggunakan statistik inferensial untuk memperkirakan karakteristik kelompok yang lebih besar. Lalu selanjutnya akan diterangkan oleh kerabat saya. Silakan. Selanjutnya ada korelasi dan regresi. Yang pertama korelasi. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Analisis korelasi merupakan suatu analisis untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua variabel. Tingkat hubungan tersebut dapat dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu mempunyai hubungan positif, mempunyai hubungan negatif, dan tidak mempunyai hubungan. Lalu ada macam-macam korelasi. Korelasi sederhana merupakan suatu teknik statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan keduanya dengan hasil yang bersifat kuantitatif. Lalu korelasi parsial. Korelasi parsial adalah suatu metode pengukuran keeratan hubungan antara variabel bebas dan variabel tak bebas dengan mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat korelasi natural antara variabel yang tidak terkontrol. Lalu korelasi ganda. Korelasi ganda adalah bentuk korelasi yang digunakan untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel, 2 atau lebih variabel independen, dan 1 variabel dependen. Selanjutnya. Lalu ada regresi. Analisis regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Dalam analisis regresi, variabel yang mempengaruhi disebut independen variabel, dan variabel yang dipengaruhi disebut dependen variabel. Jika dalam persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka disebut sebagai persamaan regresi sederhana. Sedangkan jika variabel bebasnya lebih dari satu, maka disebut sebagai persamaan regresi berganda. Lalu ada reliabilitas dan validitas. Reliabilitas ialah suatu tes adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya, atau kalau dikatakan secara populer, reliabilitas sesuatu tes adalah keajegan sesuatu tes. Hasil pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Estimasi terhadap tingginya reliabilitas dapat dilakukan melalui berbagai metode pendekatan. Secara tradisional, menurut prosedur yang dilakukan dan sifat koefisien yang dihasilkannya, terdapat 3 macam pendekatan reliabilitas, yaitu pendekatan tes ulang, pendekatan bentuk paralel, dan pendekatan konsistensi internal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada validitas. Validitas suatu tes adalah taraf sejauh mana tes itu mengukur apa yang seharusnya diukurnya. Jadi makin tinggi validitas suatu tes, maka tes itu makin mengenai sasarannya, makin menunjukkan apa yang seharusnya ditunjukkannya. Contoh tes yang valid yaitu tes inteligensi Stanford-Binet dapat mengukur aspek kecerdasan anak-anak umur 6-14 tahun. Tes WISE
kurang tepat atau valid jika digunakan untuk mengungkapkan kecerdasan anak-anak berumur 6-14 tahun. Macam-macam validitas yaitu yang pertama content validity, yang kedua construct validity, yang ketiga criterion related validity. Selanjutnya analisis butir soal. Analisis butir soal maksudnya adalah penilaian terhadap soal. Telah diketahui bersama bahwa penyusunan tes sangat mempengaruhi kualitas butir soal. Pendekatan untuk penganalisis butir soal yang berkembang saat ini terdiri dari dua pendekatan, yaitu pendekatan klasik dan pendekatan modern. Kedua pendekatan ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, namun keduanya masih sering digunakan dalam analisis butir soal. Selanjutnya, membuat dan menguji item-item tes. Analisis item adalah kegiatan mengevaluasi item-item alat tes. Dari kegiatan ini diharapkan didesain sebuah alat tes dengan jumlah item minimum, namun reliabilitas dan validitas yang maksimum. Analisis item dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif yang menyangkut keterwakilan tingkah laku domain menjadi item dalam alat tes atau konten dan form. Content validity menyangkut expert juga judgment. Kuantitatif dibagi menjadi item difficulty dan item discriminant. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada membuat item. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan item, yaitu 1. Apakah item yang ditulis bervariasi atau homogen? 2. Berapa rentang tingkat kesulitan yang ingin dicakup? 3. Berapa banyak item awal yang ingin dibuat? 4. Proses konektif apa yang ingin dicapai? Dan yang terakhir ada jenis item seperti apa yang ingin dibuat. Terus di sini ada menguji item, melakukan uji coba itu ada, yang pertama ada tentukan sampel yang mewakili populasi yang dituju untuk uji coba, terus ada administrasikan uji coba, dan yang terakhir ada pengujian psikometri atau analisis item, uji validitas, dan reliabilitas. Terus di sini ada administrasi tes. Administrasi tes biasanya meliputi instruksi scoring, dan penyajian data atau skor hasil tes. Interpretasi wajib hanya bisa dilakukan oleh psikolog. Pelatihan diperlukan guna memastikan akurasi dari instruksi yang tepat dari suatu tes, teknik scoring yang tepat dari suatu tes. Pertimbangan dalam tes adalah dalam penggunaan tes untuk berapa atau semua tingkat individu harus adanya pertimbangan dalam memilih tes. Setelah pelaksanaan, guna pengembalian berbagai uji keterampilan dan pengetahuan dalam mengambil suatu tes. Karena tes mempengaruhi berbagai sikap atau aspirasi, harapan keberhasilan atau kegagalan, dan kepentingan adat, perilaku, dan karakteristik emosional. Banyaknya faktor dalam kaitannya dengan tujuan pengujian dan pemilihan tes berupa topik bagaimanapun saran pertimbangan di sini. Oleh karena itu ada beberapa, yaitu pertama ada pelatihan atau pembinaan dan praktik. Pembinaan dan praktik dalam mengambil tes sangat efektif dalam meningkatkan performa kepada sejumlah individu dan kelompok yang belum memiliki pengalaman baru-baru ini dengan subjek tes tertentu. Terus yang kedua ada respon set. Set respon sebagai kategori umum yang dapat dipasang kepada beberapa jenis yang lebih spesifik mengenai perilaku dan mungkin menawarkan pemahaman baru tentang tes psikologi. Suatu tes respon adalah kecenderungan untuk mengambil arah tertentu dalam menjawab pertanyaan tes. Administrasi tes berbasis komputer kelebihannya itu ada sangat terstandar, dapat dijahit sesuai kebutuhan individu, manajemen waktu yang lebih baik, membuat kita sebagai manusia dapat mengerjakan hal lain, terus ada mengurangi bias karena minim perjumpaan antar tester dan testi, terus yang terakhir ada menguji fokus dan kesabaran testi. Sekian dari kelompok kami, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.